Terima kasih Kak Desley telah menyempatkan waktu untuk berpartisipasi dalam interview pada hari ini. Perkenalkan, saya Yudhya Esa Wijaya, merupakan Minusian 2025, mahasiswa Binus Bandung, yang akan melakukan interview bersama Kak Desley. Pertama, langsung ke pertanyaannya. Pertama, bagaimana pandangan Kak Desley ketika mendengar kata mixie? Oke, mendengar kata Misye. Berarti pandanganku yang pertama pastinya kemarin sempat viral banget ya. Sempat viral banget. Sampai ada kalimat tuh kalau ada ruko kosong tuh langsung diisi sama Misye. Jadi kan Misye sekarang yang kita tahu cabangnya tuh udah luar biasa banyak ya. Bahkan bisa pandangannya tuh sama kayak Indomaret Alfamart. Kita bisa setiap kilometer ketemu Indomaret. Setiap kilometer ketemu Alfamart. Sekarang kayak gitu juga Misye, kita khususnya di Bandung apalagi ya, hampir di setiap jalan itu, di setiap daerah tuh pasti ada Misye-nya. Jadi eh, agak tidak memungkinkan seseorang tuh belum pernah melihat Misye sih. Terus harga jual dari Misye juga tergolong harga yang sangat murah, sangat affordable. Mulai dari rasanya, es krim, kualitas es krimnya, dari sisi harganya emang murah banget sih menurut saya. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kak Desley memesan makanan ataupun minuman dari mixie sendiri nih pada saat ini? Pada saat ini mungkin lebih sering ke outlet ya, soalnya biasanya ke Misye itu pengennya beli ice cream cone-nya yang 8.000 itu. Nah, biasanya ya datang ke outlet, pesen, bayarnya pakai e-wallet pastinya. Soalnya jarang pegang cash. Mungkin karena tersedia juga di fitur-fitur Shopee Food, kadang-kadang promonya gede juga kan di Shopee. Sering juga malam-malam itu pesan minuman doang sih dari Shopee Food. Karena kalau misalkan es krim kan kekhawatirannya pasti mencair. Jadi biasanya kalau dari Shopee Food biasanya pesan minuman. Terus terdapatlah beberapa menu favorit saya di situ. Oke, baik Kak Desley. Nah, eh, kesulitan apa yang mungkin Kak Desley pernah alami nih ketika pesen produk dari outlet mixie sendiri ataupun ketika melakukan pembayaran? Oke, mungkin dari pemesanan dulu ya. Kalau misalkan ke outlet itu hampir terjadi beberapa kali sih. Karena kan saya jadi salah satu pelanggan yang cukup sering ke Misye ya. Bahkan bisa dibilang setiap minggu tuh pasti ada ke Misye. Nah, biasanya tuh saya ke Misye itu pengennya pesen es krim cone strawberry. Nah, tapi saya sering mengalami ketidaksediaan stok itu. Nah, jadi adanya cuma ada es krim cone rasa vanila. Nah, seperti yang terakhir saya alami itu Misye, saya belinya di Kiara Arta. Saya pengen beli es krim cone. Yang parahnya itu konnya tuh nggak ada, tapi es krimnya banyak katanya. Kan jadi dia secara tidak langsung menawarkan kita untuk membeli yang pakai gelas yang 16.000, yang Sundae itu ya. Padahal kan aku pengennya yang kon, yang 8.000 aja. Jadi akhirnya aku nggak jadi pesan es krim kon, jadi dia pesan minuman yang 10.000 itu aja, yang lemon itu. Untuk pembayarannya sih mungkin lebih ke e-walletnya ya, soalnya kan saya pakai Misye kan, bayar Misye kan pakai e-wallet, jadi sangat ketergantungan pada jaringan. Mungkin lebih bagusnya tuh Misye itu kalau bisa semua online Misye itu ada wifi-nya, free wifi, mungkin kayak yang di Pascal 23 itu ada wifi-nya, sehingga kalau misalkan aku ada kendala dalam membayar e-wallet karena nggak ada kuota atau misalkan kuotanya jelek, aku masih bisa pakai wifi untuk bisa bayar kan seperti itu. Nah, Oke, ya benar-benar. Apalagi kan sekarang udah eranya digital ya, WiFi itu betul. aman banget ya di setiap outlet ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Kak Desley. Bisa ceritain nggak pengalaman dari Kak Desi sendiri ketika menikmati produk ataupun itu es krim ataupun minuman dari outlet Mixi sendiri? Pengalaman Kak Desi gimana nih? Oke. Saya awal-awal coba Misya itu di Pekanbaru. Tapi awalnya tuh tidak terlalu suka sih. Suka sih suka. Cuma tidak sesuka itu gitu loh. Aku masih nganggapnya biasa aja. Tapi pas seringnya coba Misya di Bandung, aku malah seneng ke Misya juga sekarang karena
menurutku iya sih harganya murah banget ya. Untuk es krim kualitas kayak gini harganya murah, terus porsi es krimnya juga banyak kan. Nah, mungkin pengalamannya sih ya banyak eh seringnya aku membeli Misye yang es krim cone tentunya karena harganya murah. Itu sih yang aku suka. Suka membeli es krim cone. Oke. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini Kak Desli, apa nih harapannya ingin Kak Desli sampaikan nih ke Mixi sendiri untuk kedepannya nih? Oke, bisa kita lihat bahwa sekarang kompetitor yang niche itu udah banyak ya. Bahkan bukan kompetitor juga ya, mereka lebih ke niche replika kali ya. Soalnya mereka sangat meniru secara fisik, secara menu, bahkan interior dari tokonya langsung tuh bener-bener persis kayak niche, cuma bedanya di warna doang. Kayak misalkan niche warna merah, kalau yang di Pekanbaru tuh ada namanya aku lupa. Itu cuma diganti buat jadi warna biru, tapi dari sisi interior, sisi menu tuh sama semua. Tapi sekarang juga ada kompetitor yang memunculkan rasa-rasa varian baru yang di niche sendiri itu belum ada. Nah, misalkan ada rasa matcha sekarang, ada kompetitor yang mirip yang kompetitor niche itu dia memiliki varian rasa rasa matcha. Nah, sebagai saya yang suka varian rasa matcha, bisa dibilang matcha lover, sangat berharap banget sih niche untuk bisa merilis rasa baru yaitu rasa matcha. Mungkin bisa lebih bervariatif juga menunya, mulai dari rasa es krimnya sendiri. Oke. Terima kasih Kak Desli atas waktunya Oh pada ya, ini atas interviewnya. Semoga melalui interview ini tanggapan Kak Desli sangat bermanfaat sekali ya untuk Mixi. amin. Halo Kak Elvin, selamat siang Kak. Selamat siang, Bill. Ya, terima kasih Kak Elvin telah menyempatkan waktunya untuk interview pada hari ini. Perkenalkan, saya Ibrahim Jaya, Minusian 2025, jurusan Entrepreneurship, ingin melakukan interview sama Kak Elvin terkait salah satu perusahaan es krim bernama Mixe. Langsung ke pertanyaannya yang pertama, bagaimana pandangan Anda ketika mendengar kata Mixe? Eh, Pandangan saya tuh mengenai Mixway ini adalah Mixway itu merupakan perusahaan waralaba yang berasal dari China yang didirikan oleh Chang Hongqiao pada tahun 1997 yang booming sekitar tahun 2022 di berbagai negara, terutama di Indonesia juga. Oke, baik. Lalu yang kedua, bagaimana cara Anda ketika memesan makanan minuman dari Mixe sendiri pada saat ini, Kak Elvin? Kalau mesan ya langsung biasanya sih datang ke tempat. Kalau untuk online sih nggak pernah sih. Oke. Lalu yang ketiga, kesulitan apa yang pernah Kak Elvin alami ketika ingin memesan produk atau membayar pesanan di outlet Mixe sendiri? Kalau kesulitan untuk order tuh gak ada, sama pembayaran juga gak ada. Cuman yang pas manggil nomor itu terkadang sulit didengar ketika kita berada jauh dari pelayannya itu. Jadi alangkah baiknya outlet Mixu itu menggunakan Mix sebagai alat pendukung agar mempermudah dalam memanggil nomor urut orang tersebut. Oke, berarti harus komunikasinya lebih bagus lagi ya dari Mixe sendiri Iya, benar. ketika memanggil nomor pesanan. Oke, selanjutnya bisa nggak Kak Elvin ceritain pengalaman Kak Elvin ketika menikmati salah satu produk dari Mixe sendiri? Kalau untuk es krimnya tuh saya waktu itu coba dua varian yang strawberry sama mangga. Kalau untuk strawberry itu ya rasanya sih manisnya nggak begitu manis banget ya. Kalau yang mangga ini tiap kali saya makan itu tuh sering nggak enak tenggorokan. Entah memakai bahan apa itu. Oke, berarti dua produk itu ya yang dari Mixe Ya, Elvin coba ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Elvin, apa sih harapannya ingin Kak Elvin sampaikan kepada Mixe? kalau harapan aku ya selalu memunculkan inovasi yang baru tentunya dan membuat produk yang menarik seperti membuat tumbler, tas, dan lain-lain. Hanya itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Elvin atas waktunya dalam interview ini. Ya, sama-sama Bill. Tentunya tanggapan dari Kak Elvin sangat membantu sekali untuk perusahaan Mixe ke depannya.
Halo Kak Restori, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk interview pada hari ini. Ya, halo Kak. Nah, langsung aja ke pertanyaannya yang pertama. Bagaimana pandangan dari Kak Restori sendiri ketika mendengar kata mixi? Miche itu yang saya ketahui adalah produk dari es krim yang saya sudah pernah cobain, ya rasanya enak dan harganya juga terjangkau. Oke, baik. Lalu bagaimana nih Kak Restori sendiri, bagaimana cara untuk memesan makanan atau minuman dari outlet Mixit pada saat ini? Biasanya untuk saya pesan itu bisa datang ke sana juga, ataupun kalau misalnya males bisa lewat dari kayak Gojek atau Grab, ya seperti itu cara pesannya. Oke, ada dua ya berarti ya pilihannya Kak Restori ya. Iya, iya, betul. Nah, langsung pertanyaan ketiga nih Kak Restori. Kesulitan apa yang pernah Kak Restori alami ketika ingin memesan produk ataupun ketika mau membayar pesanan di outlet Mixit sendiri? Kesulitan saya ketika saya pesan Miche waktu datang ke outlet itu, biasanya kan saya suka bayarnya pakai e-wallet, itu biasanya pakai scan kris itu ya kan. Nah, terkadang permasalahannya itu di krisnya itu kadang bermasalah, jadi mau nggak mau saya tuh harus punya cash untuk bisa bayar. Itu sih kesulitannya. Oh, itu kesulitannya ya. Kalau dalam hal memesan, apakah ada kesulitan juga Kak Restori? Pemesan kayak nggak ada Oh, sejauh ini. nggak ada, oke. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bisa nggak Kak Restori ceritain pengalamannya ketika menikmati produk dari Mixia sendiri, baik itu es krim maupun minuman? Pengalaman saya untuk mencoba es krim dan minuman, ya overall itu udah bagus banget. Harganya juga pas dan rasanya enak, gak terlalu manis, dan punya ciri khas sendiri dari Misha sendiri. Oke, berarti kayak ada keunikan sendiri ya dari Mixia sendiri ya. Ya, rasanya juga bervarian. Benar, benar, benar. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan yang ingin Kak Restori sampaikan kepada Mixia? Harapannya ke depannya mungkin ditambah lagi dari rasanya, terus dari keunikan toppingnya, ya mungkin ditambahin kayak misalnya eh, jenis konnya atau apanya, bentuknya mungkin lebih unik lagi, packagingnya juga bisa, mungkin itu. Oke, baik. Banyak sekali harapannya untuk Mixia ya. Terima kasih Ya, Kak Resori atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa interview terkait perusahaan es krim Mixi ini. Semoga ya, tentunya makasih. tanggapan dari Kak Resori sangat membantu sekali untuk misi ke depannya. Terima kasih Kak Resori. Ya, Halo Kak Grey, selamat siang. Terima kasih Kak Grey atas waktu. Halo, Bram. Thank you. Eh, di sini saya akan melakukan interview terkait misi yang pada saat ini sedang booming banget ya. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana nih pandangan Kak Grey sendiri ketika mendengar kata misi? Sebenarnya kalau untuk secara dilihatnya sih persaingannya sebenarnya kurang bersih ya, terlalu dekat jaraknya. Jadinya terjadi market share yang terlalu besar. Tapi sisi bagusnya kalau untuk sebagai kayak franchisor-nya, dia bisa nguasain wilayah jadinya. Jadi untuk brand lain masuk itu susah. Jadi dia semakin kuat sebenarnya sih gitu. Oh, semakin lama semakin bisa jadi dominan ya di masyarakat ya. Ya, dominan tapi bakal ada satu titik mungkin dari 10 outlet yang ada di kota, apalagi kalau kotanya kecil mungkin ada beberapa outlet yang kalah gitu. Karena terjadi market share yang besar. Oke, oke. Oke, ini yang pertanyaan kedua nih Kak Grey. Bagaimana cara Kak Grey memesan makanan ataupun minuman dari Mixi pada saat ini? Biasanya sih langsung offline ya ke sana sambil nongkrong gitu sih. Gitu. Berarti harus langsung datang di tempat langsung ya. Iya, datang tempat langsung sambil nongkrong. Oke. Selanjutnya, kesulitan apa nih yang Kak Grey alamin ketika ingin memesan produk ataupun ketika melakukan pembayaran di outlet Mixi sendiri? Sebenarnya sih di outletnya sendiri sih untuk segalanya udah oke sih, nggak ada kesulitan atau gimana. Soalnya antriannya teratur, pembayaran pun lengkap, QRIS ada, GoPay ada, cash ada, debit pun ada, bahkan sampai Shopee Pay pun ada.
gitu. Berarti semua pembayarannya dia sudah ada ya dari semua Ada. outlet Mixi ya, rata-rata ya. Oke. Selanjutnya nih, bisa nggak Kak Grey ceritain pengalaman Kak Grey ketika menikmati salah satu produk dari Mixi sendiri? Untuk es krimnya sendiri dia cenderung soft ya. Rasa manisnya pas, nggak lebay. Terus dia cenderung milky gitu. Harganya pun masih wajar lah, masih oke gitu. Hmm, berarti normal price lah ya dari produknya Apa di itu? masyarakat ya. Ya, Oke, iya. benar-benar. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan terakhir, apa nih harapan yang ingin Kak Grey sampaikan kepada Mixi untuk kedepannya? Mungkin untuk sisi kalau dari saya sih sebagai konsumen ya mungkin ada menu-menu limited edition gitu. Jadi ada sesuatu yang baru dan menarik lah gitu. Dalam periode tertentu ya Kak Grey berarti ya limited Ya, editionnya. misalnya tiap berapa bulan sekali mungkin ngeluarin yang edisi es krim apa gitu. Oke, oke. Thank you Kak Grey atas waktunya, atas interviewnya pada hari ini. Oke, thank you juga William buat waktunya. Bisa kita Uh-uh. bisa ngobrol-ngobrol. Ya, betul sekali. Pastinya tanggapan dari Kak Grey sangat bermanfaat untuk misi ke depannya. Iya, Oke. semoga. Thank you Kak Grey. Thank you. Halo Kak Rahul, selamat siang Kak Rahul. Halo Fabio. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Rahul telah menyempatkan waktunya dalam sesi interview pada siang hari ini. Ya, Sebelumnya perkenalkan sama-sama. saya William Christopher Wijaya, mahasiswa BINUS Bandung, jurusan Entrepreneurship, ingin mewawancari Kak Rahul terkait salah satu perusahaan es krim yang saat ini booming sekali, yang bernama Mixi. Hmm. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Kak Rahul sendiri ketika mendengar kata Mixi? Saat aku dengar kata mixway, gambar es krim ya, yang aku selalu imajinasi, dan langsung saat dengar langsung mau es krimnya lah, seperti itu. Oke, baik. Jadi ngidam ya kalau lihat es krimnya ya. Langsung. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Kak Rahul memesan makanan ataupun minuman dari Mixi pada saat ini? Sebenarnya aku eh, cepet-cepet aja bilangnya. Saya nggak sering lihat menunya, nggak sering lihat apa. Soalnya saya kalau ke sana biasanya langsung beli es krimnya aja. Jadinya aku masuk ke tokonya, bilang es krimnya. Kalau ada yang strawberry, aku lebih pilih ke strawberry. Kalau nggak ada ya yang vanilla. Biasanya yang cone sih. Oke, baik. Berarti favoritnya rasa apa nih Kak Rahul dari es krimnya? Kalau favorit aku yang strawberry-nya. Oh, Itu emang strawberry. enak banget. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, kesulitan apa yang pernah Kak Rahul alamin ketika ingin memesan produk ataupun ketika melakukan pembayaran di outlet Mixi sendiri? eh Sebenarnya kalau pembayaran gitu-gitu aman sih. Cuma waktu itu sekali mereka pernah lupa order aku gitu. Jadinya pas saya order, saya tunggu 20 menit, 25 menitan, nah terus nggak dapat walaupun cuman es krim cone aja gitu kan, gampang. Saya tanya, ternyata mereka lupa. Jadinya ya, saya minta dibungkus aja dan pulang. Oke, baik. Eh, Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak Kak Rahul ceritain pengalaman Kak Rahul ketika menikmati salah satu produk dari Mixi, baik itu es krim maupun minuman? Iya, biasanya aku ke Mixway dengan temen, lebih enak sama temen. Jadinya pas lagi makan, bisa ngobrol dan bisa relax lah, chatting-chatting biasa gitu-gitu. Dan sekalian makan es krimnya yang enak juga gitu. Masih kayak kalau dimakan kayak lama gitu kalau dimakannya, enjoy gitu. Jadinya ya Oh, gitu-gitu aja. jadi untuk refreshing juga lah bareng teman-teman ya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak Rahul, apa nih harapan yang Kak Rahul ingin sampaikan kepada Mixi untuk kedepannya biar lebih baik lagi? Kalau aku mau bilang, eh tambahin es krim stroberinya. Setiap kali aku ke sana habis terus. Jadinya kalau bisa stoknya ditambahin. Oke, berarti stok yang rasa stroberinya harus diperbesar lagi ya di Harus. outletnya. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Rahul atas waktunya Kak Iya, Rahul. sama-sama. Pastinya tanggapan dari Kak Rahul terkait Mixi sangat
berarti sekali untuk Mise ke depannya. Terima kasih Kakak Rahul. Ya, sama-sama.